Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap jadwal padat yang dijalani timnya di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Munster melontarkan kritik keras terhadap otoritas yang bertanggung jawab atas penjadwalan kompetisi, yang dinilainya tidak adil dan memberikan beban berlebih bagi Persebaya Surabaya. Dalam sesi latihan yang digelar pada Senin 9 September pagi di lapangan Tor, Surabaya, Munster menyuarakan ketidakpuasannya secara terbuka. Dia mempertanyakan mengapa Persebaya Surabaya harus bermain dengan jeda waktu yang sangat singkat antar pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara tim-tim lain memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri, Persebaya Surabaya harus berlaga 4 kali dalam waktu 1 bulan pada September 2024. Saya telah menganalisisnya, mengevaluasinya, dan saya telah memeriksa tim lain. Tim lain di bagian atas, mereka memiliki waktu pemulihan 5 hari, 6 hari. Jadi, saya tidak tahu siapa yang memutuskan untuk menjadwalkan, dan saya ingin tahu mengapa kami memiliki pertandingan setiap 4 hari dan tim lain tidak. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk pemulihan dan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya, tegas Munster dengan nada kecewa. Munster bahkan menyebut jadwal ini sangat mengecewakan, terutama ketika melihat tim lain yang bisa lebih santai menjalani kompetisi dengan waktu pemulihan yang lebih panjang. Sangat mengecewakan siapapun yang membuat keputusan ini, tambahnya dengan lantang. Pertandingan terdekat Persebaya Surabaya adalah menghadapi Persita Tangerang pada Sabtu, 14 September 2024, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Duel ini bakal menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada pekan keempat Liga 1 Indonesia 2024-2025. Bukan hanya karena kedua tim sama-sama mengumpulkan 7 poin dari 3 laga awal, tetapi juga karena keduanya dikenal memiliki pertahanan yang kuat musim ini. Namun, jadwal padat yang dijalani Persebaya Surabaya membuat persiapan mereka jauh dari kata ideal. Dengan jeda hanya beberapa hari antara satu pertandingan dengan yang lain, skuad asuhan Munster harus terus menjaga kondisi fisik mereka agar tetap prima. Disinilah letak permasalahan utama yang disoroti oleh pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Pemulihan yang minim tentu berpotensi meningkatkan risiko cedera pemain, apalagi di tengah kompetisi seketat Liga 1 Indonesia 2024-2025. Sementara itu, lawan yang akan dihadapi Persebaya Surabaya, Persita Tangerang, memiliki performa pertahanan yang impresif. Dalam 3 laga awal musim ini, mereka belum sekalipun kebobolan. Hal ini menjadikan Persita sebagai salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Pertemuan antara Persebaya Surabaya dan Persita ini tak hanya mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi 7 poin, tetapi juga mempertemukan dua tim dengan pertahanan terbaik. Persita Tangerang mencatatkan nirgol kebobolan dari 3 pertandingan, sedangkan Persebaya Surabaya hanya kebobolan 1 gol, menjadikan mereka tim dengan pertahanan solid di awal musim. Statistik yang diungkapkan oleh Lapang Bola menunjukkan bahwa Persita Tangerang memiliki rata-rata kebobolan 0,0 gol per pertandingan, sementara Persebaya Surabaya memiliki rata-rata kebobolan pukul 0,33 gol. Pertahanan kukuh ini akan menjadi kunci bagi kedua tim dalam menentukan hasil pertandingan nanti. Namun, dengan jadwal padat yang menghantui Persebaya Surabaya, apakah mereka mampu tampil maksimal di pertandingan penting ini? Munster tentu akan memutar otak untuk menemukan strategi yang tepat, terutama dalam menghadapi barisan pertahanan Persita yang belum pernah kebobolan. Mantan pelatih Bayangkara FC ini dikenal dengan variasi serangan yang cepat dan terorganisir. Namun kali ini dia harus memaksimalkan potensi serangan timnya dalam kondisi kebugaran yang mungkin tidak 100%. Di lini belakang, Persebaya Surabaya akan mengandalkan duo Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya untuk menghadang setiap serangan dari Persita. Meski baru kebobolan 1 kali, Munster tidak ingin meremehkan kekuatan lawannya. Sementara itu, Persita yang dilatih Fabio Lefundes tentu tidak ingin merusak rekor pertahanan mereka yang sejauh ini sangat impresif. Salah satu tantangan besar bagi Persebaya Surabaya adalah bagaimana menembus tembok pertahanan Persita yang belum pernah kebobolan. Persita, yang dikawal oleh kiper Igor Rodriguez, tampaknya akan memberikan ujian berat bagi lini depan Persebaya Surabaya. Namun, Persebaya Surabaya memiliki senjata andalan dalam diri striker Flavio Silva, yang akan mencoba membongkar pertahanan lawan dengan kecepatan dan ketajamannya.
Hernando Ari, kiper andalan Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia, akhirnya angkat bicara soal persaingan ketat di sektor penjaga gawang Garuda, terutama setelah performa apik Martin Paes dalam debutnya melawan Arab Saudi. Paes, kiper naturalisasi yang bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, tampil impresif dalam pertandingan tersebut. Dia mengamankan hasil imbang 1-1, meski harus menghadapi berbagai ancaman serius dari Arab Saudi. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memutuskan menurunkan Martin Paes sebagai starter, menggantikan Hernando Ari yang sebelumnya menjadi pilihan utama. Meski sempat diragukan, keputusan ini terbukti tepat. Paes tampil heroik di bawah Mistar, menahan serangan bertubi-tubi Arab Saudi, termasuk sebuah penalti krusial pada menit ke-79. Meski kebobolan satu gol akibat deflected ball yang mengenai bahu Kelvin Verdong, Paes tetap kukuh dan membuat serangkaian penyelamatan krusial. Jauh sebelum debut Martin Paes bersama Timnas Indonesia, Hernando Ari, yang sering disebut sebagai kiper masa depan Indonesia, tak merasa tersaingi dengan kehadiran Paes. Dalam sebuah siniar bersama Sport 77, Hernando justru menyatakan dukungan penuhnya terhadap rekan setimnya tersebut. "Aku selama demi kebaikan Timnas Indonesia, insya Allah ya. Apalagi, kita kan ada cita-cita mau ke Piala Dunia 2026. Semua kan terpajang ke situ, mungkin salah satu pertama kali yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, mungkin ada namaku," ujar Hernando. Hernando menegaskan persaingan di antara mereka bukan sesuatu yang negatif. "Nggak apa-apa, siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia, ngapain kita repot-repot," tambah Hernando dengan nada humor. Dia merujuk pada blunder yang terjadi saat dirinya bermain melawan Irak, di mana dia gagal mengantisipasi situasi sehingga lawan berhasil mencetak gol. Hernando pun menegaskan, bahwa Paes juga mengalami hal serupa di pertandingan lainnya. Namun, menurut Hernando, blunder adalah bagian dari perjalanan sebagai seorang kiper, dan keduanya belajar dari kesalahan masing-masing. Dalam wawancara tersebut, Hernando juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah merasa takut dengan persaingan yang terjadi di Timnas Indonesia, bahkan dengan kedatangan pemain naturalisasi seperti Martin Paes. "Aku nggak memusuhi, aku malah, gimana sih cara menghadapi kayak gini," tuturnya. "Ingin belajar terus, namanya Indonesia gini-gini aja, carilah ilmu terbaru, pelajaran barulah," kata kiper yang membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke playoff Olimpiade Paris 2024 ini. Lebih jauh, Hernando menjelaskan bahwa dirinya justru banyak belajar dari Paes. Dengan pengalamannya bermain di level internasional, terutama di liga sekelas MLS, Paes dianggap sebagai anutan yang bisa memberikan pelajaran berharga. Ribut-ribut tentang kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia, "Kita loh saling support Martin Paes sama aku, buktinya waktu blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim," ungkapnya. "Makanya, kita saling support, supportnya gila kan, sama-sama blunder. Dia menyemangati aku, besoknya dia blunder, imbuhnya berkelakar." Meski persaingan di sektor kiper Timnas Indonesia semakin ketat, Hernando merasa atmosfer di dalam tim tetap positif. Semua pemain, termasuk dirinya dan Paes, berfokus pada tujuan bersama untuk membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di grup C, bersama dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Tiongkok. Sebagai tim dengan peringkat FIFA terendah di grup tersebut, hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi dianggap sebagai modal yang sangat berharga. Setelah pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berikutnya, yakni Australia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, dan Hernando tetap optimistis timnya bisa meraih hasil positif. Meski belum diketahui siapa yang akan diturunkan sebagai kiper utama, baik Hernando maupun Paes siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Kehadiran Paes memang menambah dimensi baru dalam permainan Timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Namun, Hernando tetap yakin bahwa kompetisi sehat di antara para kiper justru akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. "Pelatih kita Verkop, siapa yang lagi under, siapa lagi top tetap dimainin gitu," tambah Hernando Ari. Hernando Ari juga sempat berbicara mengenai pengalaman dan kedekatannya dengan Martin Paes.
Sebagai pemain yang lebih muda, Hernando mengaku banyak belajar dari sosok Paes, baik dalam hal teknis maupun mental di lapangan. Makanya, kayak sama chemistry nih, udah dari jauh pun, jelasnya. Pernyataan Hernando ini menegaskan betapa pentingnya kerja sama tim, meskipun ada persaingan di dalamnya. Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia juga dikenal sebagai sosok yang adil dalam memberikan kesempatan bermain. Menurut Hernando, hal ini membuat seluruh pemain, termasuk dirinya dan Paes, selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik di setiap sesi latihan dan pertandingan. Dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi, timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri lebih tinggi untuk menghadapi Australia di pertandingan kedua. Dukungan dari supporter Indonesia, terutama yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno, akan menjadi faktor penting bagi tim Garuda dalam pertandingan krusial tersebut.